Pap. Kedengeran nggak saya nggak pakai mic? Nih, kakak akan menjelaskan ketika PPGD atau pertolongan gawat darurat yang patah tangan atau organ tubuh kita yang kena tabrak itu kena patah. Ketika kita patah tangan, jangan sampai tangan itu kita minta tarik ke teman kita. Misalkan nih tangan kita patah di sini, terus ada temannya kita tarik ke sini, jangan, karena posisi tulang sedang patah, kita tekan, tulang itu makin bengkak. Seperti. Dan ketika kita dibawa ke puskesmas, tangan kita sedang patah, kita akan diberikan oleh perawat atau dokter itu bidai. Ini namanya bidai. Bidai itu tidak boleh dengan bambu, tidak boleh, karena bambu itu bulat. Posisi tangan harus lurus dengan posisi muka dengan bidai. Nah, harusnya ini itu dibaluri oleh kapas steril, itu dibalut dengan kapas steril. Nah, ketika dibalut oleh kapas steril, posisi tangan harus lurus, jangan bengkok, dikarenakan posisi tangan sedang patah. Jangan sampai ketika patah kalian itu menariknya kan, karena itu posisi tangan akan posisi tangan lurus. Ketika patah pasti posisi tangan bakal bengkok, benar tidak? Posisi tangan bakal bengkok, jadi tidak boleh ditarik. Takut si tulang itu lebih parah. Ketika kita sudah dibidai posisi tangan, maka harus dibawa ke dokter tulang atau spesialis tulang. Tidak boleh dibawa ke dokter yang bukan bidang tersebut, dikarenakan ini bagian tulang dalam, bukan bagian tulang luar. Jadi pahami? Nah, ketika pemasangan bidai, posisi tangan harus lurus. Dengan ini itu kelihatan nggak yang di ujung? Nah, ini nggak kelihatan. Nih, posisi tangan harus diginiin oleh bidai, oleh dua bidai. Udah itu ditaliin, diikat oleh kapas steril harusnya. Tapi kita untuk dengan menalikan dengan ini slayer. Perhatikan pengikatan dan pemasangan bidai. Jangan sampai ketika kalian membidai itu terlalu kencang, karena pasti akan rasa sakit pada pasien tersebut. Dan jangan pula terlalu kendor, karena bidai tersebut bakal lepas dari posisi tangan. Karena ketika patah, tangan ini sudah posisi tulang udah benar-benar bengkok. Jadi tidak boleh tidak boleh bikin posisi sendiri oleh pasien tersebut. Misalkan pasien ini nggak betah dikasih bidai, pengen nggak mau dikasih bidai, itu tidak boleh, karena kan si tulang ini sedang patah. Harus cepat-cepat dibawa ke dokter tulang, tidak boleh dibawa ke dokter manapun itu, karena itu bidainya, karena ini luka itu luka dalam jarang ada yang tahu kecuali dokter. Nih, posisi bidai kayak gini penaliannya atau pengikatannya. Si tangan lurus, tangan pasien lurus, si bidai harus menyesuaikan dengan tangan tersebut. Ketika tangannya kecil, maka bidai tersebut harus mencari bidai yang kecil, tidak boleh papan yang besar. Bidai itu dipakainya oleh papan atau triplek, tidak boleh dipakai dengan seperti bambu atau tongkat yang bulat, itu tidak boleh, karena
bakal lepas lagi ke tangan tersebut. Penalian bidai itu tali biasa, jangan ditali mati. Bisa dipahami? Nih, dan ketika luka luar seperti ini, seperti di apa sih namanya? Ini seperti di pelipis ya, pelipis, seperti di pelipis, itu luka luar. Jangan sekali-kali kalian mengoleskan dengan alkohol, karena bakal merasa nyeri. Kalau mau kalian pakai cairan NL atau NaCl, yaitu cairan infus. Tidak boleh pakai cairan seperti alkohol, karena posisi tangan, posisi luar tangan nih, darahan, luka keluar, itu tidak boleh dikasih alkohol karena perih. Yang awalnya ketika nih luka luar kotor, kita bersihkan dengan cairan infus. Sudah dibersihkan, kita kasih betadin. Tidak boleh diguyur oleh betadin, tapi di apa sih namanya? Ditetel. Apa sih namanya? Nah, ya, dengan ditetel pakai rasa steril. Tidak boleh langsung dikucurin oleh betadin, tapi apa sih namanya? Dituangin, Diguyur. tidak boleh langsung dituangin ke tangan. Terluka, karena itu juga pasien bakal terasa risih. Kalau mau kalian pakai kapas steril, nyarinya yang kapas steril, jangan kapas bekas, karena kapas steril belum ada yang dipegang. Dan kalian juga ketika mengobati pasien sedang luka luar atau luka dalam harus menggunakan handscool, yaitu sarung tangan. Dikarenakan nggak tahu tangan kita megang apa kan, tahu kotor, atau nanti akan infeksi pasien tersebut. Nah, ketika itu sudah dibersihkan oleh air infusan, maka kalian harus apa? Nih, si kasus steril itu dikasih betadin dan taruh di sini. Jangan dikasih kapas karena bakal nempel di luka tersebut. Dikasihnya kasus steril. Bisa dipahami? Ya. Itu maupun luka besar, luka kecil, bagian luar itu harus jangan sampai kalian mengguyurnya dengan alkohol karena bakal perih. Kalau mau pakai air infus, dibersihin dulu. Udah itu baru pakai betadin sama kalian. Bisa dipahami? Ya, bisa. Halo Kak. Iya Kak. Dan kalian juga jangan sampai lupa memakai Awal kronologi seperti apa? Saya kan lagi itu pulang penting bagi perawatan. Bisa dipahami? Tuh lihat, ini posisi tangan di bidai dan pelukaan di luar di sini. Apa sih namanya? Di pelipis. Bisa dilihat nggak? Mana yang nggak kelihatan? Salonnya awasin sih. Salonnya. Udahlah, udah. Nggak kelihatan. Yang ujung kelihatan nggak? Lihat posisi tak nih. Pas dulu. Hah? Bangun aja bangun. Itu loh. Buat ini, buat anak-anak biar tahu. Stop. Kan biasa bangun sendiri. Nih lihat ya. Tuh, lihat. Nih, ini posisi pelipis sedang kena luka luar. Jadi jangan sampai kalian mengasih alkohol. Harus dengan betadin. Ini posisi tangan di bidai. Bisa mengerti? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada. Setelah itu ada pencatatan tentang mengenai korban. Itu identitas pasien. Jangan sampai ketika kalian ditabrak atau ketabrak, terus kalian dibawa ke puskesmas. Identitas kalian tidak ketahuan, itu bakal lebih mempersulit kalian. Bisa dipahami? Kayak ketika pasien masih sadar dibawa ke puskesmas, tapi tidak bisa ngomong, kayak kaku, gara-gara dia ketabrak. Harus ada mewakilkan atau saksi maupun saudara tersebut. Bisa dipahami? Nah, sebagai contohnya untuk menanyakan identitas korban ada Kak Hikmah sebagai teman korban dan Kak Anissa sebagai tim medis kesehatan pramuka Indonesia. Oh Kak. Jadi awal mula kronologinya seperti apa ya? Saya kan lagi pulang sekolah habis pramukaan sama teman saya. Tiba-tiba teman saya itu ketabrak sama motor.
Nama korban siapa ya? Saya boleh tahu. Nama korbannya Sipa. Alamat? Babakan. Berapa? Makanan terakhir yang dimakan oleh korban? Seblak. Minuman terakhir yang diminum? Es. Cukup ya kak, terima kasih. Iya Kak, sama-sama. Nah itu sebagai contoh menanyakan identitas korban. Supaya nanti pas menghubungi pihak rumah sakit itu kita sudah tahu alamat dan nama korban. Dan selanjutnya setelah itu kita akan menelpon pihak dari rumah sakit. Anissa. Ini untuk foto memastikan pihak rumah sakit dengan nomor 119. Assalamualaikum. Kami dari tim kes kesehatan pramuka. Di sini ada yang kecelakaan dengan luka di pelipis dan ada patah tulang. Apakah bisa ke sini? Jika bisa, tolong berikan ambulan dan tim kes yang siap dan siap menerima pasien korban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bakal sedikit jelasin tentang alat-alat yang suka digunakan ketika luka dalam maupun luka luar. Ini namanya apa? Luka dalam maupun luka luar. Ini namanya apa? Ini namanya sarung tangan atau bisa disebut spoon. Nah, yang ini namanya kapas. Jangan sampai ketika teman kalian kena luka luar, kalian ditetesin betadin, ditempelin pakai kapas, itu jangan, karena bakal nempel ke luka tersebut. Makanya kalian harus menggunakan kasa. Ini namanya kasa. Jangan juga kasa ini kalian dapat nemu atau jatuh kalian ambil lagi, jangan, karena harus membutuhkan kasa steril yang enggak yang belum masih bungkusan, masih segelan, baru kalian diambil. Kalian sobek sedikit, terus kalian tetesin betadin, tempelin ke posisi luka. Jangan sampai digoyor pakai air jangan, karena akan melibatkan pasien perih. Itu jangan sampai. Harus kalau nggak ada cairan infus, kalian pakai air hangat dibersihinnya. Bisa dipahami? Cara penggotongan ketika menggotong pasien yang sedang kecelakaan. Ya, posisinya 2 orang buat menggotong, buat 3 orang buat mengangkat pasien dan 2 orang untuk membawa dengan goyang. Siapa bangun dulu sih? Ada tangan kan? Udah dulu. Kita menggotong pasien, kalian nggak boleh asal gotong. Yang pertama, tangan itu harus mengambil sampai ini pasien. Udah itu dibawa ke lutut kalian, gotong ke lutut kalian, baru ditaruh ke tandu. Nih, lihat prakteknya. Tuh, awalnya kayak gini, udah itu baru sama kalian taruh di posisi tandu. Nah, udah itu baru kalian bawa oleh 2 orang tersebut. Bisa dipahami? Sok, bawa. Tuh, kurang lebih kayak ini ya contohnya. Nih, kesimpulannya, ketika kalian kecelakaan di lalu lintas maupun di jalan, itu jangan sampai kalian panik, harus menghubungi pihak puskesmas yang terdekat atau orang yang paham tentang keperawatan. Jadi kesimpulannya, kalian jangan
apa ya, jangan bermain-main dengan posisi luka atau orang kecelakaan, itu jangan sampai. Bisa dipahami? Ada yang ditanyain tentang penjelasan tadi dari awal? So, ada yang mau nanya nggak? Takut ada yang kalian belum paham.